cinta manusia antar manusia, bisa kawin, bisa punya anak. Nasihat tempat keluarga. Tengok ujung, sudah mau zuhur ini, pulang aku dulu. Ada rumahnya. Dikasih saya mertua saya ini untuk kamu tempat tinggal. Alhamdulillah. Yang awalnya kos bayar 500 per bulan, sekarang gratis. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal An'amta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, pertama sekali yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami, yang sama-sama insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi memang saya waktu kemari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang saya betul-betul kemari cepat. Kenapa Pak Ustaz? Karena memang baru sekali seumur hidup saya masuk di masjid ini. Ternyata Masya Allah besar juga. Biarpun di kampung, besar juga masjidnya. Alhamdulillah, isinya juga banyak jamaahnya. Ini insya Allah sesuai namanya Masjid Al-Ikhlas. Hati kita pun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasnya maksudnya apa Pak Ustaz? Ikhlasnya bahwa Allah lah yang patut disembah, Allah lah yang satu, tiada lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Caranya diantaranya dengan ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua pada subuh yang berbahagia ini
Diawali kita sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan pada diri kita, amin. Keberkahan pada keluarga kita, amin. Allah berikan keselamatan pada keluarga kita, amin. InsyaAllah Allah berikan juga rezeki yang luas, amin. InsyaAllah anak keturunan kita InsyaAllah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, amin. Tentunya dengan doa. Jangan kita nanti mau minta sesuatu tapi tidak dengan doa, yang menjadi sia-sia. Di antara terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita beribadah, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dan ikhtiar, insyaallah. Salawat dan salam mari sama kita junjung ke hariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini saya orang Batak, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dilihat dari wajah ini kadang-kadang menipu. Kenapa menipu, Pak Ustaz? Kadang saya kalau ceramahnya pas kebetulan di daerah tempat Bugis, pikir orang saya orang Bugis juga. Nah, di sini banyak orang apa? Bugis kan? Nah, ini kalau kita tebak-tebakan pasti bapak ibu bilang saya orang Bugis. Nah, tapi ternyata tidak. Pas kebetulan ketika saya ceramah di tempat orang Jawa, pikir juga saya orang Jawa. Ketipu juga mereka. Ketika saya ceramah di tempat yang ada orang Banjarnya, pikir mereka juga saya orang Banjar. Masya Allah. Berarti saya ini luar biasa juga. Apa luar biasanya, Pak Ustaz? Bapak Ibu kalau tahu bunglon, hewan bunglon tahu? Bunglon itu di mana dia pindah berubah warnanya. Begitu juga rupanya saya ini, termasuk hewan bunglon juga ini. Kemana saya pergi, kemana saya ceramah, orang pun tak tahu bahwa diri saya adalah orang Batak. Ke tempat orang Bugis, pikir orang Bugis. Ke tempat orang Jawa, pikir orang Jawa. Saya juga orang Jawa. Masya Allah. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada saya. Di antaranya nikmat. Nikmat apa? Nikmat kemana saja awak pun bisa masuk, artinya masuk dalam suku yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di tempat saya itu khususnya di kota Medan, Medan itu kan sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini curhatlah dulu ya kan, biar enak. Ada kata orang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau enggak kenal tak cinta, enggak mungkin kita bersama seperti ini. Bukan cinta seperti manusia sesama manusia, akan tetapi bertemunya kita pada pagi hari ini adalah cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu saya sebutkan nama saya dulu biar agak keren sedikit kan. Soalnya Pak, kebetulan saya ini Pak, kebetulan saya ini kan sering mengurus jenazah tuh kan. Kadang saya ada di Santan, kadang saya ada di Sekambing, kadang juga ada saya di Sektua, ada di Loktuan. Tapi kalau di sini belum memang. Kadang saya ada di Gunung Sari, kadang saya ada di Rawa Indah, Tanjung Laut Indah, di Brebas Pantai, Brebas Tengah kan. Saya keliling kadang ngurus jenazah. Cuman orang kadang salah kaprah. Apa salahnya Pak Ustaz? Orang kenal wajah tapi tak kenal nama. Sehinggalah saya dibilang apa? Itu Ustadz kuburan katanya. Masya Allah. Macam gak ada aja lagi nama yang lain. Sudah nama keren, diakikahkan sama orang tua, namanya bagus, diambil dalam Al-Quran. Masa Nabi dibilang itu Ustadz kuburan? Kan kurang paten kan? Boleh-boleh saja biar agak tenar sedikit, tapi janganlah bilang Ustadz kuburan. Bilang ke Ustadz gaul kan, kan enak. Jadi sebelum kita masuk pada inti, paling tidak saya mengenalkan diri saya agar apa? Agar ketika kita saling berpapasan, paling tidak assalamualaikum Pak Ustadz, kan kenal, enak juga. Jadi nama saya ini Pak, kebetulan saya orang Batak, jadi nama saya itu Ansor
Purba Al-Marzanzi SPDI. Ansor Purba. Nama Ansor itu di dalam Al-Quran. Kalau Purba itu marga saya, namanya Purba. Bapak Ibu kalau kenal namanya Purba, pas kebetulan dari Medan, pasti orang bapak pikir bapak itu saya orang Kristen. Karena memang begitu kebanyakan. Dari mana Pak? Dari Medan. Ada juga rupanya Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau di tempat saya khususnya di Medan itu 80% Islam. Adapun 20%-nya itu non muslim, dikarenakan memang kebetulan kalau orang Batak ini luar biasa Pak, suka merantau jauh-jauh. Kalau lah dikatakan seumpamanya datangnya dari kampung, pas kebetulan provinsinya Sumatera Utara dan kota besarnya adalah Medan, kalau mereka merantau itu, kalau dikatakan dari mana Pak, seumpamanya toh dari mana? Dari Sidrap. Orang nggak tahu. Dari Sidrap nggak tahu. Tapi kalau dibilang kota besarnya dari mana? Dari Medan. Oh, tahu semua. Sama halnya seperti kita ini. Dari mana kalau pergi jauh? Dari Bontang. Oh, orang tahu. Tapi kalau dari kampungnya nggak tahu. Sehingga rupanya mereka yang orang perantau-perantau ini, yang orang Batak non-muslim ini, dibilang dari Medan, sehingga ketika datang muslim-muslim yang lain pergi berhijrah, pergi merantau, pikir orang pun jadi non-muslim. Jadi saya terangkan ini dengan jelas dan tegas, bahwasanya di kota Medan 80% orang Islam. Di sana Pak, kalau di sini yang namanya Kerajaan Kutai, kalau di sana Kerajaan Melayu, di sana juga ada istananya. Jangan salah Bapak, kalau nggak tahu tengoklah di Google www.com Medan Istana Melayu. Namanya Sultan Delhi. Kalau di sini ada habaib, di sana guru-guru besar. Karena memang di antara ketika dulu dan dulunya Islam pertama kali masuk Pak dari mana? Dari tempat kami. Kita Bapak. Kalau mau Bapak nggak percaya, tengoklah di Google. Berarti cocok juga saya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya dari Medan. Alhamdulillah di sini saya sudah 3 tahun. Alhamdulillah istrinya kebetulan dapat orang sini. Luar biasa. Pak Ustaz, apa? Kalau sudah masuk ke Kalimantan katanya. Apa rupanya? Ini ada mitos-mitosnya. Apa mitosnya? Kalau sudah masuk Kalimantan enggak akan bisa pulang. Kalau sudah minum air Kalimantan enggak akan pulang. Betul juga, tak pulang-pulang saya Pak. Iya, luar biasa ini susuknya Kalimantan ini. Airnya enggak tahu saya air apa ini minum. Tapi memang begitu. Kenapa tak pulang-pulang? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya pergi jauh-jauh, saya ini kan hobinya jalan-jalan. Saya sering jalan-jalan itu mengapai? Safari dakwah. Ternyata di antara kota-kota yang lain itu, termasuklah rupanya di Kalimantan ini, khususnya di Bontang, luar biasa. Luar biasanya apa? Di dalamnya banyak sekali umat Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah, mereka keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, ada yang mengadakan majelis zikir, ada yang salawatan, ya kan? Ada yang isi kajian. Itu tandanya bahwa kampung itu insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak, kalau di sini luar biasa. Di samping kita ini semua, di sampingnya ada lautan, di sebelahnya ada pabrik gas, sebelahnya ada pupuk Kaltim, sebelahnya lagi ada pupuk apa namanya? Bom-bom itu apa namanya? Ada, saya pernah ngisi. Bubuk peledak itu ya?
Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah tidak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kampung kita ini, kalaulah dipetikkan sama Allah Subhanahu wa taala musibah yang besar, sesungguhnya kampung kita ini habis, terhapus. Karena apa? Di pinggir ada lautan. Kalau Allah buat tsunami, apa enggak habis kita? Di sebelah ada apa tuh namanya, PKT itu, kalau meledaklah dia, habislah kita ini yang namanya kota Bontang. Tapi kenapa tidak terjadi musibah yang besar seperti itu? Padahal daerah kita daerah perusahaan yang besar. Kenapa tidak dapat musibah yang seperti itu? Karena rupanya di antara kampung kita ini, kota kita ini, banyak dan masih banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jadi bersyukur kita kepada Allah karena banyak yang berdoa kepada Allah, akhirnya kita dijauhkan dari musibah Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini baru pembukaan ini. Saya tanyalah dulu karena tidak enak juga nanti kan. Biasanya nih kalau ceramah ini Pak harus punya kesepakatan supaya tidak ada dusta di antara kita. Modelnya kenapa Pak Ustaz? Ini nanti udah sholat subuhnya lama, habis itu ceramahnya lama lagi. Ini alhamdulillah tadi ceramah apa tadi imamnya yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah luar biasa. Kalau lama kali pun biarpun bagus suaranya, kalau dalam kaidah fikih tetap salah Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ilal akhir. Baru hampir satu ayat kita baca. Tapi dalam kaidah fikih, kalaulah seorang imam tidak melihat makmumnya ke belakang, ternyata yang di belakang ini ada yang tua juga kan? Pas lamalah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Baqarah kan? Barulah yang di belakang mak bergetar kayak gini. Kenapa? Kelamaan. Lama kali lah imamnya ini bacaannya. Artinya apa? Memang tidak Rasulullah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia beribadah hampir 2 juz sampai 3 juz dalam satu rakaat. Tapi ketika mereka sholat berjamaah kepada sahabat-sahabat yang lain, dia pun ayatnya pendek. Ini sesuai, ini bagus imamnya ini, Masya Allah. Berarti ilmunya mantap. Jadi kalau ini harus dilestarikan. Kalau orang bilang, ustadznya ini harus dilestarikan. Karena apa? Suaranya bagus kan? Bacaannya bagus. Ganteng pula. Wah kan? Kalau ustadz kita ini, imam kita ini belum nikah, cocok ini bapak-bapak ini kan? Oh sudah punya, Masya Allah. Ini pernah kejadian ini Pak. Waktu saya dulu lajang-lajangnya, saya insya Allah Pak dulu Pak, saya itu imam itu pernah hampir lebih kurang 15 tahun. Jadi waktu saya imam itu tamat SMP, tamat SMA sudah imam. Ada di 2 masjid waktu di Sumatera. Jadi sampai sana saya itu, pas saya udah di sana, kadang bosan juga jadi imam. Bosannya bukan karena tidak enak jadi imamnya, bosan ini karena pengurusnya nih Pak. Iya, kadang dalam hati saya itu benci juga sama pengurus ini. Ini terus terang saya Pak ya. Ini cocok, ini pas kebetulan ada imam ini. Kenapa rupanya Pak Ustaz? Ini kadang yang pertama Bapak, di antara kurangnya berkah di dalam kampung itu, kurangnya berkah di dalam masjid itu, yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang BKM, seorang pengurus kurang memuliakan seorang imam. Ini saya tanya sama Bapak semua ini, kurang memuliakan seorang imam. Karena apa Pak Ustaz? Ini kadang mantang-mantang kita seorang imam. Ini kali ini Pak Imam saya bela ini. Mantang-mantang kita seorang imam, kemudian kita dibayar, seorang pengurus pun apa dia? Apa namanya? Arogan dia.
Wah, ini salah ini Pak ya. Ini seorang imam ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia. Kalau tidak ada seorang imam yang seperti ini, maka sungguhnya masjid ini tidak akan berjalan. Ini kita ini Pak gitu Pak. Jangan mantang-mantang digaji, Bapak jangan ngomongnya asal-asalan. Ini Pak, kalau kita seorang imam ini namanya bukan digaji nih Pak. Dalam hukum Islam ini namanya hadiah. Karena apa? Karena dia telah apa? Mempersatukan umat Islam yang berada di daerahnya itu. Wah, ini saya hari ini terus terang saja ini saya bela Pak Imam hari ini kan. Sudah. Kemudian kelemahannya, seorang imam ini difokuskan kepada dia saja. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ini kalau imam kita ini bukan tidak boleh. Maksudnya kalau satu pun boleh. Tapi minimal paling tidak dua Pak. Dua. Kenapa rupanya Pak Ustadz? Ini kan seorang imam punya juga keluarga. Punya juga anak. Toh? Ya kan? Nanti pas keluarganya lagi ada acara. Pas ada acara ini, pergilah pulang dia. Tuh. Pas lagi ngapai tamu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan? Lagi ngomong-ngomong ceramah atau ngapain.